Semua keluarga Reski terlihat berkumpul di ruang keluarga, tak jarang mereka berkumpul seperti ini. Karena memang saat hari libur mereka selalu menyempatkan untuk berkumpul bersama keluarga. Umi Hanisah duduk bersebelahan dengan Syifah, sedangkan Reski dan Abah Abdul duduk bersebelahan bersama Bagas. Umi, Syifah boleh tanya enggak? Boleh nak. Mau tanya apa? Kemarin kan Syifah lihat Bagas bawa kitab Fathul Izar, terus Syifah tanya sama Bagas enggak dijawab. Emang isi kitab itu apa Umi? Tanyanya dengan polos. Sontak semua keluarga menatap Syifah dan Umi Hanisah bergantian. Bagas yang melihat kepolosan kakaknya itu terkekeh pelan. Umi Hanisah menatap putranya terkekeh. Lebih baik kamu tanyakan sama suamimu nak. Emang kenapa harus tanya sama Mas Reski Umi? Kemarin juga Reza bilang seperti itu. Reski menatap Bagas dengan sorotan tajamnya. Bagas yang ditatap seperti itu hanya mengangkat bahunya acuh, pura-pura tidak mengerti. Karena suamimu lebih paham nak daripada Umi. Iya kan Ali? Tanya Umi Hanisah tersenyum penuh arti. Pipi Reski sedikit memerah menahan malu. Ia mengangguk dan menggaruk kepalanya. Nanti Mas jelasin ya, tapi enggak sekarang, katanya sedikit canggung. Jangan lupa praktekin sekalian Bang, bisik Bagas terkekeh mendengar itu. Reski menginjak kaki Bagas, agar ponakannya itu tidak terus menggodanya. Aduh, pekik Bagas. Kenapa Gas? Tanya Abah Abdul terkejut. Engak papa kok Bah. Abah menggelengkan kepalanya melihat kelakuan Bagas. Bagas menatap horor abangnya, sedangkan yang ditatap malah balik melototkan matanya menatap Bagas. Reski, nanti malam jangan lupa ya untuk hadir di acara pernikahan. Ingat Abah Abdul. Lia Abah, Reski tidak mungkin lupa, katanya tersenyum. Bagas boleh ikut enggak Bah? Udah lama Bagas tidak bertemu dengan Mbak Sylvia. Boleh. Nanti kamu satu mobil sama abang kamu, kata Abah Abdul menatap Reski. Keluarga mereka memang sudah sangat dekat dengan keluarga kita. Mereka sudah seperti keluarga sendiri, maka dari itu Bagas tidak sungkan untuk ikut menghadiri acara tersebut. Kamu nggak mau ikut nak? Tanya Umi Hanisah pada Naura. Engak Umi, Naura mau temenin Aliyah aja di sini, kasihan dia nggak ada temennya, kan Syifah ikut Bang Reski. Ya sudah kalau gitu. Nanti tolong sampaikan salam Naura ke Mbak Sylvia Yami. Liana, pasti Umi sampaikan. Selepas sholat maghrib, Reski, Syifah dan Bagas berangkat ke acara pernikahan Sylvia. Reski menggunakan mobilnya sendiri karena memang Abah dan Uminya sudah berangkat terlebih dulu. Syifah selalu tersenyum menatap kerabat dari suaminya. Ia merasa senang, sekaligus tidak menyangka bisa menjadi bagian dari keluarga ulama seperti keluarga suaminya. Assalamualaikum, salam Bagas bersama teman lainnya. Waalaikumsalam. Maaf ya gua kemarin nggak bisa hadir di acara pernikahan lo, kata Hanif. Reski tersenyum tipis menatap Hanif. Enggak papa, gue ngerti. Oh ya, istri kamu dua? Tanya Bunga sedikit menggantung. Kenalin, Syifah Claudia. Ini istri saya. Ucap Reski memperkenalkan Hanif dan Bunga sedikit terkejut menatap Syifah. Bukannya calon istri kamu Natasha Res? Tanya Bunga. Senyum bahagia yang ditunjukkan Syifah seketika berubah menjadi senyum getir. Jadi, Natasha sudah seakrab itu dengan keluarga suaminya, bahkan dengan teman-temannya sekalipun. Reski mengeratkan genggaman tangannya pada Syifah. Engak. Istri saya bukan Natasha tapi Syifah, tegasnya. Terus Natasha gimana Res? Bukannya waktu itu kalian sudah dijodohkan? Tanya Naysila. Lia Res, kamu nggak mikirin perasaan Natasha gimana? Kata Bunga. Syifah semakin menundukkan kepalanya dalam. Ia ingin menangis sekarang, tapi ia tidak mungkin melakukan hal itu. Bisa kita bicarakan hal lain, kata Reski datar. Hanif yang menyadari suasana menjadi panas memutuskan untuk mengalihkan pembicaraan. Oh ya, gimana kalau kita ke sana aja? Itu ada Sylvia dan suaminya di sana. Melihat teman-temannya yang sudah menjauh, Reski menatap istrinya lembut. Jangan dimasukin hati yang omongan mereka tadi, ucap Reski. Tapi mas, apa yang diomongin mereka tadi ada benarnya. SSTT, udah ya, enggak usah pikirin omongan orang. Mereka tidak tahu yang sebenarnya. Syifah duduk sendirian menunggu suaminya yang sedang berbincang dengan para ustadz dan beberapa teman lainnya. Syifah masih memikirkan ucapan teman suaminya tadi. Ia tidak memikirkan perasaan Natasha saat itu. Apa itu benar? Pikirnya. Teteh, panggil Bagas tiba-tiba.
Bagas, duduk sini gas. Teteh mikirin apa? Bagas lihat dari kejauhan teteh kayak ngelamun gitu. Syifa menatap Bagas dengan tatapan sulit diartikan. Gas, apa teteh nggak pantas ya buat abang kamu? Tanyanya tiba-tiba. Sontak Bagas terkejut mendengar ucapan Syifa. Kenapa teteh bilang kayak gitu? Teteh sangat pantas menjadi istri Bang Reski teh. Tapi Mbak Natasha terlihat lebih pantas gas. Astagfirullah teh, jangan bilang seperti itu. Kalau Bang Reski dengar pasti abang akan marah. Bagas tahu, pasti ada orang yang mengatakan tidak-tidak. Sehingga Syifa kepikiran dan membuatnya mengatakan hal yang tidak seharusnya dipertanyakan. Sepulang dari acara pernikahan Syifa terlihat murung. Saat ditanya Syifa hanya menjawab iya dan tidak saja. Bahkan sesampainya di halaman pondok, tanpa mengucapkan sepatah kata pun Syifa langsung turun dan berjalan sedikit cepat masuk ke dalam. Bang, teh Syifa kenapa sih? Tanya Bagas. Reski menghela nafasnya kasar. Mungkin teteh lagi capek, dan pengen cepat-cepat istirahat, alibinya. Kalau gitu abang masuk dulu. Kamu jangan lupa sebelum tidur ambil wudhu dulu. Lia bang. Bagas menyusul abangnya masuk ke dalam. Tapi saat ia akan menuju kamarnya, tiba-tiba Naura memanggilnya. Kenapa? Tanya Bagas sedikit malas. Tadi teteh lihat Syifa buru-buru naik ke atas, terus juga kayak orang nahan nangis gitu. Emang kenapa? Enggak tahu. Naura memukul bahu Bagas keras. Aduh, pekik Bagas. Teteh nanya serius Bagas, tekanya. Bagas mengelus bahunya yang terasa sakit akibat pukulan dari kakaknya ini. Ya emang Bagas enggak tahu teh, tadi Bagas coba tanya sama abang, tapi Bang Reski enggak jawab. Tadi ada masalah di acara itu, tanya Naura lagi. Bagas menghela nafasnya. Bagaimana mungkin kakaknya ini tidak mengerti ucapannya, padahal dirinya sudah bilang kalau ia tidak tahu pasti. Mending teteh tanya langsung sama Bang Reski besok, kata Reza meninggalkan Naura. Ngeselin banget sih punya ponakan kayak begitu. Reski membuka pintu kamarnya perlahan, ia melihat istrinya tidur meringkuk di atas kasur. Reski menghela nafasnya pelan dan menghampiri sang istri. Sayang, panggil Reski pelan buru-buru Syifa menghapus air matanya dan berbalik menghadap suaminya. Kenapa mas? Kamu nangis, tanya Reski terkejut. Enggak kok mas, tadi Syifa kelilipan. Lia kelilipan, bohongnya. Reski tahu kalau istrinya ini tengah berbohong padanya. Ia menghapus bekas air mata yang masih sedikit basah di pipi istrinya. Mas tahu kamu bohong, kata Reski. Mendengar itu bukannya tenang, Syifa malah semakin menangis. Sayang, kok malah nangis lagi sih? Udah ya nanti dadanya sakit loh, ucap Reski mengelus punggung Syifa. Mas, Syifa merasa bersalah dengan Mbak Natasha. Syifa merasa kalau Syifa merebut Mas darinya, ucapnya dengan sesenggukan. Sayang, kamu gak pernah merebut Mas dari siapapun. Kamu lupa kalau Mas yang datang sendiri untuk menikahi kamu. Tapi seharusnya waktu itu Syifa nolak Mas. Kalau Syifa nolak Mas pasti Mbak Natasha bahagia bisa menikah dengan Mas. Reski melepas paksa pelukannya dan menatap istrinya dingin. Kamu menyesal menikah dengan Mas? Syifa menggelengkan kepalanya cepat. Bukan gitu Mas. Syifa malah bersyukur bisa memiliki Mas. Hanya saja Syifa merasa sudah merebut kebahagiaan orang lain. Dengerin Mas, ini sudah takdir dari Allah. Natasha bukanlah jodoh Mas, dan Allah sudah memilih kamu menjadi pendamping Mas. Jadi kamu jangan berpikir yang tidak-tidak, karena semua yang sudah terjadi pasti kehendak darinya, dan sudah tertulis di Lauhul Mahfudz sayang. Udah ya, sekarang lebih baik kamu istirahat. Syifa yang masih sesenggukan hanya menurut saja, ia merebahkan tubuhnya di kasur dibantu oleh suaminya. Reski ikut merebahkan tubuhnya di samping sang istri. Tidak lupa ia juga membacakan ayat suci Al-Quran agar istrinya bisa lebih tenang. Pagi harinya Syifa membantu sang Umi memasak di dapur, keadaannya sudah lebih membaik. Ia sudah tidak memikirkan kejadian kemarin. Hari ini Syifa berangkat ke kampus bersama Naura, diantarkan oleh seseorang kepercayaan Reski. Karena memang hari ini Reski akan kedatangan tamu di pesantren yang tidak bisa ia tinggalkan. Mas, Syifa berangkat dulu ya, pamitnya, Lia, hati-hati ya. Nanti insya Allah pulangnya Mas jemput, kata Reski. Syifa tersenyum dan menganggukkan kepalanya.
Ivan, kamu hati-hati ya bawa mobilnya, pesan Reski pada Ivan. Baik mas.